dan ya Allah bagaimana itu semua muslimin terhadap yang sudah itu dan dengan Bapak Ibu DPP 1 dan anak cucu yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi yang siang ini kita bisa berkumpul bersama di SDN Bumi yang pada semua pihak tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah Bapak Ibu guru bisa hadir semuanya, itu dalam acara menjalankan tugas dari kementerian istilahnya. Jadi ini program dari kementerian yaitu guru penggerak, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Yang kedua tidak lupa ucap salawat sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita antarkan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimiliki oleh sifat Allah. Di sini saya selaku mengajar praktik, yaitu dalam rangka pendampingan individu 2 atau PI2 pada DGP dampingan saya itu angkatan ke-7 Bapak Sugiarto SPD USD akan menjembatani tentang pelaksanaan kegiatan PI2, yaitu dengan materi yaitu diskusi visi dan prakarsa Polda. Di sini mungkin dari JGP kami akan melaksanakan semacam ya, pemaparan dari visi dan juga prakarsa perubahan yang tentunya itu distandarkan atau disesuaikan dengan program guru penggerak yang apa itu alurnya atau relevannya itu jelas ke kurikulum merdeka. Jadi itu satu tujuan kalau saya memberi nama, satu arah, satu alur antara guru penggerak dengan kurikulum merdeka. Saya kira Pak Ibu guru, apalagi yang masih muda-muda, pasti tidak asing. Walaupun saya sendiri juga masuk golongan bawah ya, tidak apa-apa, kita hanya beri semangat, beri motivasi, dorongan kepada yang muda untuk lebih bisa berkompetensi, bisa lebih meningkatkan prestasi belajar. Dan itu adalah cara pagi ini kita bukan dulu dengan surah Al-Fatihah. Semoga acara pada pagi siang ini berjalan lancar dan manfaat barokah kepada kita semuanya, khususnya SDN Bumi beserta seluruh keluarganya, khususnya bagi siswa Indonesia. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Aliyah Al-Fatihah. Iya kan aku dari yang kan
mungkin kalau pengajar praktek itu hanya belajar modul secara mungkin yang lebih paham atau yang lebih mendetail itu CGP-nya. Tapi kami juga diberi bekal beberapa materi yang misalnya itu seimbang dengan CGP. Namun waktunya tentu jam berjalan, mungkin nanti ada masalah, ada permasalahan di perjalanan CGP, kami yang bisa membantu. Itu berikutnya kami itu acara berikutnya setelah membuka dari saya Agustus sambutan ini kami lanjutkan yaitu acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Untuk itu kepada Pak Mustafa saya minta beliau memberi sedikit atau secukupnya untuk memberi sambutan pada rencana pendampingan ini kedua ini. Monggo persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Makfur selaku PP dari CGP Angkatan 7, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Supriyani selaku PP, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SDN 2 izinkan saya di sini menyampaikan tentang pendampingan individu 2 program guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Saya Sugiarto SPD SD dan PP saya yaitu Bapak Makfur SPD SD. Kali ini saya ingin memaparkan tentang visi dan prakasa perubahan. Ya. Diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Nanti di sini Bapak Ibu kami minta untuk berdiskusi bersama untuk menyelesaikan atau menyetujui tentang visi dari sekolah kita. Tujuan dari diskusi yang pertama yaitu mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Maksudnya tujuan mengkomunikasi berarti saya itu bisa memberikan atau mengkomunikasikan, membicarakan tentang visi dan prakasa perubahan sekolah yang ada di sini, yaitu SDN 2 Umbul. Yang kedua, mengidentifikasi program yang bisa dilakukan warga sekolah, karena warga sekolah itu dari guru, kemudian orang tua, kemudian dari murid. Oleh karena itu di sini nanti mengidentifikasi program-program apa saja yang nanti bisa diterapkan di SDN 2 Umbul. Yang ketiga, merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi sekolah. Maksudnya merintis dan menumbuhkan praktisi, komunitas praktisi yaitu seperti ini ya, kita memberikan suatu materi kemudian kita berdiskusi bersama, itu pun sudah menumbuhkan praktisi yang ada di sekolah kita berkumpul bersama. Kalau di acara yang lain yaitu dengan cara mengikuti KKG, itu pun namanya komunitas praktisi di tingkat DB, kemudian ada lagi kalau di SMP itu adalah MGMP, kemudian di SMA pun itu MGMP. Oleh karena itu sebagai guru penggerak itu kita merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Contohnya kita untuk menumbuhkan komunitas yang ada di sekitar kita, sharing bersama. Apa yang saya dapat nanti kita sampaikan, kemudian kita belajar untuk bersama. Nah, ini Bapak Ibu, dari saya sebagai guru penggerak itu mempunyai ide atau mempunyai gagasan, ya, mempunyai ide atau gagasan yang secara tidak langsung itu dalam pikiran saya. Nanti ke depannya itu sekolah saya itu memiliki visi sekolah, ya ini merupakan ide.
nanti ini karena ini belum deal ya. Oleh karena itu nanti ada kegiatan namanya diskusi. Oleh karena itu ini visi dari ide atau gagasan saya sebagai guru penggerak. Semoga nanti ide ini bisa disetujui, kemudian bisa digunakan untuk tahun ke depan atau tahun ke depannya lagi. Yaitu visi sekolah yang saya inginkan, yaitu terwujudnya sekolah yang religius, unggul dalam prestasi, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, dengan sumber daya yang berkualitas, yang berbudaya lingkungan. Apalagi ini program Kemendikbud itu ya sekarang menerapkan kurikulum IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ini selaras dengan CGP, yaitu guru penggerak. Oleh karena itu seorang guru penggerak itu harus mengetahui atau memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Ini untuk di SDN 2 Mumbul sudah diterapkan, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Mungkin nanti Bukin dan Pak Margono itu yang lebih tahu bisa share ke saya. Nah, oleh karena itu dengan tujuan seperti ini, visi seperti ini, yaitu religius, unggul dalam prestasi. Nanti ke depannya ini nanti kita diskusikan bersama. Ini merupakan ide atau gagasan saya sebagai seorang guru penggerak. Ya. Prakasa perubahan, maksudnya prakasa perubahan itu pola pikir kita berubah, atau dari visi yang tadi saya sampaikan atau ide atau gagasan yang dalam visi tersebut itu ada suatu roh atau di dalamnya itu terdapat perubahan-perubahan yang nanti bisa memancing atau terjadinya suatu visi. Yang pertama yaitu mewujudkan murid yang religius, kemudian yang kedua berprestasi, yang ketiga berbudaya lingkungan di SDN 2 Mumbul. Ini prakasa perubahan yang saya ambil itu religius. Ini berhubungan nanti kita terangkan di slide berikutnya. Nah, ini perubahan-perubahan nanti yang kita harapkan setelah nanti kita bisa mewujudkan visi atau bisa menentukan visi sekolah. Diharapkan nanti murid itu memiliki suatu rasa yang religius atau keimanan, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Nah, ini tadi dari visi yang saya sampaikan atau ide atau gagasan yang saya sampaikan tadi. Ini penjelasan komponen dari visi. Ya, satu tadi sudah saya sampaikan ada 3 hal, yaitu 1 religius, 2 berprestasi, 3 berbudaya lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu ya, dari religius ini kenapa saya mengambil itu religius? Karena dalam IKM, dalam kurikulum merdeka, ya dalam kurikulum merdeka itu ada namanya menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi keimanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini merupakan religius yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa. Sebagai kita yaitu beragama Islam, sudah tentunya kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nanti itu dalam hal sholat, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Quran, itu nanti akan menumbuhkan apa yang kita miliki, nanti bisa diterapkan kepada anak kita sebagai implementasi dari kurikulum merdeka. Yang kedua, berprestasi. Sebagai seorang guru atau pendidik, pasti kita itu menginginkan suatu prestasi yang kepada anak kita. Ya. Misalkan berprestasi itu banyak sekali dalam segi IQ atau kemampuan pengetahuan, kemudian dari segi keahlian, dalam segi keterampilan itu
itu banyak sekali. Dari mungkin dari Pak Harto dari segi keterampilan, ada dari skill Pak ya, lari, atletik. Kemudian dari segi kemampuan yaitu dari lomba OSN yang akan sebentar lagi kita laksanakan. Oleh karena itu dalam berprestasi menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Untuk saat ini kurikulum merdeka memang kita itu membuat soal itu harus HOTS ya, diminta oleh kalau di sini ya dari dinas pendidikan kita berupaya memberikan anak itu berpikir secara bernalar kritis, tidak langsung jawabannya jujur saja tidak, tetapi kita pancing anak untuk bernalar kritis. Kenapa seperti itu? Karena di kurikulum merdeka itu kebanyakan soalnya adalah sudah HOTS ya, sudah mengacu untuk anak itu berpikir tingkat tinggi. Kelas 1 pun itu saya lihat itu dari soal-soal yang saya lihat, tapi mungkin lebih pengalaman dari Bu Yusmini ya, tapi itu sudah mengacu. Kalau dulu anak kelas 1 itu dimudahkan, yang penting bisa membaca, menulis, tapi sekarang itu sudah dilatih untuk bernalar kritis. Kemudian kreatif dan mandiri. Kreatif, anak itu memang memiliki kadang memiliki ide yang tidak diketahui atau tidak diketahui oleh seorang guru, maka dia akan kreatif ya, kreatif sendiri. Kemudian mandiri, secara mandiri pasti anak itu bisa menyelesaikan. Kemudian yang ketiga, berbudaya lingkungan, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi yaitu berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, ini nilai yang penting. Kenapa? Karena dengan IKM itu ada nilai bergotong royong. Contohnya dalam membersihkan kelas, kemudian menyapu halaman kelas, itu pun tidak bisa dilakukan secara pribadi. Apalagi seperti ini, saya ingin nanti menentukan visi, tidak bisa saya tentukan sendiri, pasti ada namanya diskusi. Ya, prakasa perubahan yaitu berfokus pada visi aspek religius, berprestasi dan budaya lingkungan. Ini berupaya meningkatkan dimensi religius, berprestasi dan budaya lingkungan sesuai karakter profil pelajar Pancasila di SDN 2 Unggul, yaitu melalui pembiasaan dan pembelajaran. Pembiasaan dan pembelajaran pada intinya. Ya, ini mengisi kalimat tumpang ya. Ini saya minta Bapak Ibu guru berkenan nanti mengisi atau berdiskusi ya. Diskusi mengisi dari kalimat tumpang yang ada di slide, tapi itu nanti ada di sini. Nanti saya berikan, kita diskusi bersama untuk mengisi namanya kalimat tumpang. Ya, itu sudah saya bagi. Itu isian kalimat tumpang, monggo didiskusikan dulu. Kalau ya didiskusikan dulu, monggo. Monggo, Buki sama Pak Harto sama Bu Yoga dan ini nggak apa di sini ya. Oke, ini diskusi. Ya, saya kasih waktu untuk berdiskusi. Misalkan nanti ada yang kurang, silakan bertanya sama saya.
video berkali-kali. Bapak Ibu yang ada kesulitan atau hal yang memang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke. Sambut ya, diskusinya sambut ya. Oke. Kita lanjut. Isi kalimat 4 sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, ya kalau sudah selesai, monggo itu nanti di yang ingin menyampaikan atau ini ada identitas program visi sekolah, yaitu memberi contoh, yaitu sebagai salah satu penguatan program Pancasila. Tadi itu sudah ada, yaitu membaca Asmaul Husna. Kemudian pembiasaannya itu adalah memimpin doa secara bergiliran, karena kan ketua kelas kadang kita bergilir ya. Kemudian petugas upacara pun bergilir, tidak mungkin kelas 6 terus nih Bapak Ibu ya kasihan nanti kalau kelas 6 terus apalagi di semester 2. Oleh karena itu bergilir. Kemudian pembelajaran alhamdulillah ini dari saya alami sudah bervariasi. Kemudian saya sudah menerapkan metode itu mengajak anak untuk bermain. Ini sudah selesai diskusi, kemudian dari identifikasi program visi kelas 2 selesai. Monggo, nyuwun sewu Bapak Mafur, ini karena sudah selesai diskusi, saya minta penguatan dari Bapak Mafur nanti supaya dari SD kami dan dari Bapak Ibu guru pun itu lebih paham atau lebih mengerti tentang visi yang betul-betul itu ya sesuai dengan kondisi sekolah kami. Saya berikan kepada Bapak Mafur ya. Terima kasih atas diskusi berjalan dengan lancar. Di sini saya selaku pendamping pengajar CGB. Saya yang merasa sangat antusias dan apresiasi atas pemaparannya, itu sangat bagus sekali. Jadi memang rata-rata untuk sekolah apa itu dasar nih. Yang letaknya di pelosok tapi kalau saya ambil menghebat, memang kita guru penggerak itu memang guru hebat ya, dari sekian ribu bahkan puluhan ribu bisa lolos itu masuk yang hebat ya, jadi pemaparan sangat bagus sekali. Jadi ini isinya tidak apa ya, ini hanya gagasan pemikiran, jadi mungkin nanti tidak berniat merubah, hanya saya mungkin menambah yang kurang pakai situ. Jadi dan mungkin beberapa mungkin ini memang ini hanya pemikiran, mungkin sekarang ini sudah berjalan dan mungkin kurikulumnya sudah jadi ya. Jadi untuk tahun depannya mungkin bisa digunakan. Memang guru penggerak ini dituntut untuk kreatif, itu jelas, inovatif, kreatif, dan aktif itu semuanya harus. Jadi sekali lagi hanya penguatan, salah satu penunjangnya itu ya kita harus fasilitas santasnya juga harus bisa diusahakan semaksimal mungkin ya. Memang untuk SD Blora itu rata-rata yang santasnya banyak kurang. Kemarin insyaallah nih bantuan TIK-nya segera nanti turun. Insyaallah nanti saya lihat itu tempat yang aman kemarin kan betul-betul tempat yang aman untuk menyimpan barang-barang. Insyaallah nanti ditanggapi oleh dinas. Kemarin sudah saya langsung kepada kabinnya. Insyaallah gitu. Yang mengenai
saya ibaratnya kan apa ya, nah cara seperti namanya kan saya pernah ke sini apa yang saya berusaha berbuat dari baik untuk SD sini gitu. Saya juga nggak menyangka nek saya harus bertugas di sini melakukannya saya bermakna bersedia nih palitan pulau tapi tidak harus yakin salah nanti membawa berkah sedikit itu aja yang saya sampaikan karena memang ini nanti langsung ke jenjang kedua oleh Pak Tria sama Bu Sudiani ya kita sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari Pak tapi ini tugas ya tidak masalah sekian dari saya ya langsung saya datang pada Pak Ibu. Ya, terima kasih dari Bapak Mahfur yang sudah memberikan penguatan kepada ide atau gagasan dari saya. Kita tarik kesimpulan ya, Bapak Ibu guru ya, untuk visi sekolah kita. Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi bersama dengan kepala sekolah, guru, tanding, maka visi SDN 2 Mumbun adalah terwujudnya sekolah yang religius, unggul dalam prestasi, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dengan sumber daya yang berkualitas, yang berbudaya lingkungan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada kurang dan lebihnya, saya manusia biasa. Akhir kalam atau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.